trash bag yang sudah disediakan di luar. Piring snacknya dikembalikan di meja kembali ya. Ayo, 4 menit lagi. Cek 1. Cek. Ini aja deh. Nggak muncul ya. Yang ini sudah muncul nggak? Suaranya. Aku juga bingung. Teman-teman, untuk tumbler kan sudah punya masing-masing orang punya tumbler. Jangan ditinggal di pemondokan ya. Selama kegiatan dibawa karena itu adalah tempat minum kalian untuk kalian refill air minumnya. Oke, 2 menit lagi. Boleh yang di luar silakan bergabung ke dalam gereja. Satu menit lagi. Boleh langsung mengisi tempatnya. Ini bagian depan ini banyak yang masih kosong ini. Ini kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 17. Kelompok 17 mana? Belum ada isinya, baru 2 orang. Ayo lari, 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 ayo, 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 ayo. Cek. Kelompok 1 sudah lengkap? Sudah lengkap? Belum? Mana nih? Ketua kelompoknya tolong dicek lagi teman-temannya. Apakah sudah lengkap semua? Ayo, ayo, dicek, dicek. Sudah lengkap atau belum? Ayo, ketuanya dicek. Ayo, ayo yang di luar. Hitungan ke-10 yang di luar, kita suruh joget ya, setuju ya? Kalau mereka belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mau nggak mau pokoknya joget. 9, ayo, 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 ayo. 9 seperempat, widih. 9 setengah. Ayo. 9 setengah. 10. Iya dari satu sebelah sana. Kayaknya ada korban jiwa deh ini yang bisa kita jadikan tumbal joget. Bagaimana Mas yang di belakang? Siapkah Anda berjoget atau mau mimpin yel-yel dulu? Yuk tak jemput ya, ku jemput ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo dong.
Pokoknya mulai sekarang kalau ada yang lambat datangnya ke depan, pimpin yel-yel teman-temannya. Ayo, gentle, nggak apa-apa. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, 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 ayo. Pimpin, pimpin. Oke, oke. Yang mana? Ayo, Mas, aku tarik ke depan. Nggak mau tahu. Ayo, ayo. Yel-yel. 100 tahun MSF. Terus habis itu siapa kita? Apa tugas kita? 3 itu aja. Apa dulu teman-teman? Ya, selamat sore semua. Selamat sore semua. Ya, kita yel-yel dulu ya. 100 tahun MSF. Oh. Ulang. Semuanya siap? 100 tahun MSF. Bertumbuh, berbuah. 100 tahun MSF. Siapa kita? Satu tulis bab apa tugas kita? Berkah, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat temannya. Oke teman-teman, kita akan memasuki sesi yang terakhir untuk sore hari ini. Setelah sesi ini kita akan lanjut untuk istirahat dan bersih-bersih. Maka dengan itu kita sambut coach terbaik kita. Selain Coach Kamil, ada Coach Andi. Kita tepuk tangan dulu yang meriah. Silakan Coach. Oke, terima kasih Kak, siapa namanya? Seran. Kak Seran ya. Tepuk tangan dong untuk Kak Seran ya. Nah, keren ya. Adik-adik OMK yang terkasih, sepanjang hari ini, mulai dari tadi pagi sampai siang, bahkan sampai menjelang sore, Anda didampingi oleh coach yang luar biasa, yaitu Coach Kamil. Ya, ada banyak manfaat tadi yang Anda dapatkan? Banyak ya, kalau gitu kita ucapkan terima kasih kepada Coach Kamil. Terima kasih Coach Kamil. Ya. Oke ya, baik. Sebelum beristirahat sore, Anda akan bersama dengan saya berrefleksi dan berdinamika. Tapi sebelumnya, saya akan absen nih. Ini kelompoknya sudah campuran ya? Oke, enggak apa-apa. Artinya di masing-masing paroki, di setiap kelompok itu ada anggotanya. Saya ingin tahu apakah anggota di kelompok-kelompok dari paroki itu betul-betul masih bergairah. Karena itu ketika saya absen dengan nama parokinya, maka silahkan yang saya sebut dengan anggota parokinya, entah mau atau mau apa, terserah ya. Yang penting kita mau tahu itu ya masing-masing. Oke ya, are you ready? Siap ya. Paroki Santa Teresia Prapatan. Oke ya, mana-mana ya. Boleh berdiri dong, berdiri langsung gitu ya. Nah, cepat. Oke, siap, sudah tahu ya. Silakan duduk. Oke, yang paroki lainnya jangan kalah hebohnya. Paroki Keluarga Kudus Banjarmasin. Mana berdiri. Nah, yang saya sebut langsung berdiri ya. Oke, supaya tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 orang. Oke deh. Oke. Paroki Santo Clement, Sepinggan, Balikpapan, adakah? Weh, jauh ya.
siap. Oke, mantap. Siap ya. Oke, yang ke berapa ini? 4 ya. Paroki Keluarga Suci, Tering. Udah. bikin telinga luar biasa. Ini yang bawa rombongan siapa? Yang bruder ya? Romo Tarno ya? Wes, luar biasa. Oke. Paroki Santo Thomas Aquinas KC. Mana? Berdiri. Yo ini harus berdiri ya supaya tahu ya. Oke, siap. Yang saya sebut langsung berdiri ya. Wah, ini jauh sekali ini ya. Paroki Santo Juan Don Bosco, Sampit. Oh, wes. Keren. Baik, berikutnya Paroki Santo Paulus Lambing. Itu jago aja di dalam. Oke. Nanti berikutnya itu panitia bikin lomba ya, yang paling semangat kasih hadiah itu ya. Tapi ini latihan. Berikutnya Paroki Santo Arnoldus Jansen Tanjung Isui. Mana? 1, 2, cuma 2 orang. 3, oke, baik. Paroki Santo Lukas, Temindung, Samarinda. Wah, paroki ibu kota ya, cuma 2 ekor. Dikit sekali. Ini jauh juga ini. Paroki Santa Teresia, Sangatta. Oh. Gitu dong, ayo. Paroki lain harus semangat kayak gitu ya. Terima kasih Sangatta. Kayaknya saya pernah ke Sangatta ya, ketemu dengan kalian itu ya, enggak tahu itu ya. Oke, ayo yang lain jangan sampai kalah nih. Oke. Paroki Santo Markus, Melak. Berdiri, mana Melak. Oh, ini yang paling dekat sama sedikit ya. Oke, baik. Paroki Santo Mikael, Tamiang Layang. Oke. Keren. Walaupun belum kompak gitu ya. Tapi setidaknya keren gitu ya. Baik. Wah, oke ya, tadi Tamiang Layang ya. Paroki Santo Petrus dan Paulus, Ampah. Siap, oke. Enggak ada yel-yelnya? Belum ya. Paroki Santo Fransiskus Assisi, Paranggean. Oh, di situ ya, 3 orang. Paroki Bunda Maria, Banjarbaru. Weh, luar biasa. Siap. Paroki Santo Yohanes Pemandi, Landasan, Ulin. Oh, enggak yel-yel ya, enggak ada ya. Saya tunggu itu ya. Paroki Santo Yohanes Penginjil, Melapi. Itu kayak tenggelam itu ya, enggak berdiri tapi. Sip, oke deh. Oke, wah ini kayaknya banyak ini ya. Yang terakhir ini ya. Paroki Kristus Raja, Barung Tongko.
Itu nggak boleh itu. Panitia itu. Malah ikut. Oke lah, baik, baik, baik. Terima kasih, luar biasa ya. Ini menunjukkan energi yang luar biasa. Oke, baik. Adik-adik, saya hanya punya waktu yang sedikit untuk kalian, maka waktu ini akan kita bersama-sama gunakan seoptimal mungkin ya. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri walaupun tadi sudah diperkenalkan, tapi saya akan kenalkan diri lebih lengkap sedikit siapa saya. Nah, boleh. Ya. Oke, baik. Kalau di wajahnya di gambar agak keren dikit ya. Baik, adik-adik, nama saya adalah Andi Iwan Iswanto. Ya. Saya lahir di Surabaya, tapi lama tinggal di Jakarta. Sejak tahun 2010 saya sudah tinggal di Jakarta. Ya, tetapi saat ini, hari-hari ini saya banyak waktu tinggal di Labuan Bajo. Wah, ada yang sudah pernah ke Labuan Bajo? Wah, ada yang ingin pergi ke Labuan Bajo? Oke ya, suatu saat kalian perlu untuk berkunjung di sana. Ya, ini pendidikan formal dan juga informal saya tidak memperkenalkan secara, tidak membacakan langsung, Anda bisa membaca secara sekilas. Nah, selain sebagai seorang trainer, yang coach, pendamping untuk kegiatan-kegiatan OMK, retret dan juga rekoleksi seperti ini, saya juga adalah tour leader dan tour guide untuk perjalanan domestik dan juga internasional. Ini aktivitas saya dan kemudian kenapa tadi saya mengatakan saya tinggal di Labuan Bajo, karena di sana saya adalah pendidik, saya adalah dosen di Politeknik Pariwisata yang ada di Labuan Bajo, satu-satunya pendidikan vokasi yang ada di Manggarai Barat dengan memiliki 8 prodi, termasuk pengelolaan perhotelan, ada ekowisata, kemudian ada manajemen pemasaran internasional, ada akuntansi perpajakan, ya akuntansi perpajakan, kemudian ada bahasa Inggris untuk bisnis, kemudian ada ekowisata, ada teknologi informasi, ada manajemen SDM, jadi itu dengan konsep 70% praktek dan 30% teori. Jadi silakan adik-adik kalau mau kuliah di daerah destinasi super premium di Labuan Bajo, Anda bisa datang ke sana ya. Nah, ini adalah buku-buku hasil karya saya dan juga beberapa kontributor dengan teman-teman yang lain ya, dan saya bersyukur karena selalu ada karya yang bisa saya buat untuk kemajuan bangsa negara kita. Dan adik-adik, sebentar, saya ingin berbagi kepada Anda apa saja yang saya lakukan selama 15 tahun terakhir ini. Karena saya di bidang pengembangan sumber daya termasuk juga dengan Coach Kamil itu sudah cukup lama sekali, dan saya bersyukur 15 tahun saya berkarya sehingga saya juga bisa bertemu dengan generasi muda seperti Anda dan juga generasi-generasi muda yang lain. Nah, sebagai rasa syukur dan juga perkenalan buat Anda, saya akan tampilkan slide video perjalanan saya.
Oke, baik. Adik-adik, masih ingat kalimat yang terakhir yang di dalam video ada tulisan apa? Ya. Oke, bagus. Ya, kesuksesan itu hanyalah soal waktu. Tetapi waktu itu dimulai kapan? Saat ini juga. Adik-adik, besok malam nanti saya akan cerita bagaimana perjalanan hidup saya mulai dari yang biasa-biasa saja sebagai pribadi Andi kecil yang sangat minder sampai akhirnya kemudian bisa memiliki sebuah profesi yang saat ini saya jalani. Besok malam saya akan cerita kepada Anda. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk sedikit saja setelah tadi dibantu oleh Coach Kamil dengan berbagai macam aktivitas, ada games, ada refleksi, ada game, ada refleksi. Nah hari ini kita akan banyak untuk melihat atau merefleksikan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan di masa depan. Dan salah satunya adalah bagaimana kita memiliki yang namanya motivasi, termasuk juga ketangguhan di dalam diri kita. Tetapi sebelum itu, saya ingin tahu, apakah Anda semuanya yang ada di sini betul-betul siap untuk menerima apa yang akan saya sampaikan nanti? Maka yang sekarang, sebelum saya lanjutkan, saya ingin Anda mengikuti kata-kata saya. Dan setiap kata-kata yang saya ucapkan, ingat apa yang saya katakan. Dan kemudian nanti Anda akan lakukan sendiri dengan kata-kata yang saya ucapkan itu. Dan Anda akan melakukan sendiri dengan benar. Are you ready? Ya, oke. Ikuti kata-kata saya. Dede Titi. Ya, harus yakin ya. Oke, sambil diingat-ingat. Pertama, Dede Titi. Dede Tata. Deti Deta. Dede Tita. Sudah tahu? Oke. Sekarang lakukan sendiri, saya hitung 1, 2, 3, Anda lakukan mulai dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Nah, belum tepat ya, belum tepat. Oke, ulangi lagi ya. Nah sekarang Anda sudah ada latihan yang kedua, lalu ketika mengucapkan mulai dipikirkan. Ketika diucapkan mulai dipikirkan dan diingat. Oke, are you ready? Dede Titi, Dede Tata, Deti Deta, Dede Tita. Oke ya, nanti Anda akan mengucapkan Dede Titi, Dede Tata, Deti Deta, Dede Tita. Oke ya, siap? 1, 2, 3. Ada yang masih sana. Ya. Oke, yuk bersama-sama dengan saya supaya hafal. 1, 2, 3. Dede Tata, Deti Deta, Dede Tita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dede Titi, Dede Tata, Deti Deta, Dede Tita. Oke. Grup rombongan yang ada di sini. Siap ya? Ayo, duduknya tegap, siap, are you ready? 1, 2, 3. Keren. Mulai dari sini, 3 kelompok aja ya, sampai sini. Set, belakang. Siap, sangata siap, sangata ya, siap ya. Nanti saya laporkan ke Romo V kalau enggak siap gitu ya. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, ada yang cuma, enggak apa-apa lah gitu ya. Oke, rombongan sini sampai sini semuanya. Siap, 1, 2, 3.
keren, udah bener kenceng lagi ya. Wes, oke. Semuanya, 1, 2, 3. Oke, naik level. Naik level. Ada 33 level. Wah, oke ya. D, huruf D Anda ganti dengan double. D diganti dengan double. T, T diganti dengan this. Ini, this. Ta diganti dengan that. Sehingga ucapannya adalah double, double, this, double, double, that, double, this, double, that, double, double, this, that. Mulai agak pusing ini ya. Oke, siap. Yuk bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Double, double, this, double, double, that, double, this, double, that, double, double, this, that. Oke ya. Sekali lagi. Ini Coach Andi siang-siang ngajak pusing ya, enggak apa-apa ya, supaya enggak ngantuk ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Double, this, that. Oke, lebih yakin. Cuma just itu ya. Oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi dengan yakin. 1, yang mantap ya. 1, 2, 3. Double, double, this, double, double, that, double, this, double, that, double, double, this, that. Rombongan sini. Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, lumayan lah. Benar. Ayo, ini yang paling banyak ini. Set sampai sini ya. Siap. Are you ready? Ready ya. 1, 2, 3. This double. Oke, keren. Nah, jangan sampai mundur seperti sebelumnya, harus lebih kencang. 1, 2, 3. Wes, keren. Oke, naik level. Ketika mengatakan double, tangan Anda seperti ini dan kemudian ke depan. Double, double. Ya, double, double. Ketika this, tangan Anda seperti ini. This. Double, double, this, double, double. Ketika that. Ya, sehingga gerakannya adalah double, double. This, double, double. Double, this, double. Double, double, this. Oke ya, siap? Oke. Tangan di depan. Are you ready? 1, 2, 3. Ada yang cuma gini-gini doang. Oke, nah sekarang setelah ini Anda akan lakukan dengan berpasangan. Contohnya seperti ini, maju ke depan. Siap ya? Jadi seperti ini, harus menyentuh 1, 2, 3. Double, sambil ngomong.
1, 2, 3. Double, double. This, double, double. That, double. This, double. That, double, double. This, that. Oke, tidak apa-apa. Oke, silakan berdiri dan berpasangan berdua. Siap, 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 siap ya. Ayo, langsung berhadapan-hadapan berdua. 1, 2, 3. Double, double. This, double, double. That, double. This, double. That, double, double. This, that. Oke. Ganti pasangan. Ganti pasangan. Siap. 1, 2, 3. Double, double. This, double, double. That, double. This, double. That, double. This, that. Berpasangan berempat-empat. 4 orang. Cari pasangan 4 orang. Berarti nanti di sampingnya berarti double-nya ya. Bukan di depannya tapi di sampingnya. 1, 2, 3. Double, double. This, double, double. That, double. This, double. That, double, double. This, that. Oke. 8 orang. 8 orang. Siap. 1, 2, 3. Double, double. This, double, double. That, double. This, double. That, double, double. This, that. Oke. 16. Ayo. Wah, tadi Coach Kamil mengatakan buku-bukunya letakkan di samping ya. Oke. 18. Siap ya. Siap. Awas itu. Awas jatuh itu. Siap. 1, 2, 3. Oke. 32. 32. Ayo. 32. Siap ya. Saya percayakan kepada Anda untuk menghitung sendiri. 32 pokoknya. Siap ya. Siap. 1, 2, 3. Double. Oke. 64. Ayo. 64. Siap. Oh. Ayo, mana itu gabung? Ayo, ini lingkarannya di mana itu ya? Ayo, bentuk lingkarannya di mana itu kok bisa itu ya? Siap ya.
64. Hmm, hmm, hmm. Wus, wus. Oke. Oke, siap ya. Oke, karena ini banyak 2 kali ya. Jadi double this, double that, double this, double that, double this, that. Double this, double. Jadi 2 kali. 2 kali, jadi habis selesai 2 kali. Langsung double ya. Oke, 1, 2, 3. This, double. Tes, double, this, double. That, double. This, that, double. This, double. That, double. This, double. That, double. This, that. Oke. 128. Aduh kayak apa ngitungnya ini ya. Pokoknya dibagi 2 itu. Wes. Ada. 128. Ini kakak-kakak panitia bisa ngecek gitu ya. Bener dah ini. 128. Ayo. Oh, ada. Harus mundur ya. Awas kabel-kabel kalau mundur. Siap. Didobel ya, siap. 1, 2, 3. This double. That double. This double. That double. This, that double. This double. That double. This double. That double. This, that. Oke. 1 lingkaran penuh. Ya, bus. Ayo, jangan sampai ada yang terputus. Rapat. Wah, ada sampai keluar. Yes. Oke. Siap ya. Oh, di sana masih tumpuk banyak di sana. Oke. Siap. 3 kali ya, yang terakhir. 3 kali double. Siap. 1, 2, 3. Double. This double. That double. This double. That double. This, that double. This double. That double. This double. That double. This, that double. This double. That. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Silakan. Wow. Oke, boleh minum dulu. Kakak panitia boleh menampilkan slide saya? Oke. Baik. Tepuk 1 kali. Wah, ayo mulai siap. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali.
tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sekarang kita buat kesepakatan seperti ini. Kalau saya mengatakan tepuk 1 kali, berarti Anda harus tepuk 1 kali. Tetapi kalau saya hanya mengatakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya, tidak perlu tepuk. Good, sip. Yuk dites. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 1 kali. Siap ya, masih ada yang belum fokus ya. Oke, enggak apa-apa. Siap sekarang. 1 kali. Oke, saya ingatkan lagi, kalau saya hanya mengatakan 1 kali, 2 kali, 3 kali berarti tidak perlu tepuk. Kalau saya mengatakan tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, baru tepuk. Tepuk 1 kali, 2 kali. Oke, sudah mulai berkurang. Enggak apa-apa. Siap. 1 kali. Enggak apa-apa. Siap, tapi sudah mulai berkurang lagi. 2 kali. 1 kali. 3 kali. Tepuk 1 kali. 2 kali. Oke, enggak apa-apa, tapi udah mulai. 2 kali. Nanti kalau yang masih saya kasih hadiah khusus itu ya. 1 kali. Tepuk 2 kali. 1 kali. Udah enggak apa-apa. Oke, baik. Adik-adik, hari ini saya khusus berbagi kepada Anda bagaimana menumbuhkan motivasi dan ketangguhan. Saya yakin ini menjadi sesuatu yang penting buat Anda, apalagi pada sesi awal tadi ya Pak Kamil, Coach Kamil menyampaikan banyak hal tentang situasi dan kondisi saat ini. Bahkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anak-anak OMK. Tapi saya mau mengatakan seperti ini. Saya mau buka sebuah realitas dunia. Bukan hanya sekitar Anda, tetapi sebuah realitas dunia. Anda pasti paham bahwa saat ini perkembangan itu begitu pesat. Apalagi saat ini sudah eranya era digital, AI, robotik, dengan berbagai macam hal, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ada banyak kemajuan yang dihadapi, yang Anda akan nikmati. Ada banyak akses yang memudahkan Anda untuk memilih apa yang akan saya pilih untuk masa depan saya. Ada banyak hal yang kemudian membuat diri Anda dimudahkan dengan berbagai macam hal. Tetapi, satu pertanyaan reflektif, 10 tahun ke depan, ketika perkembangan zaman itu begitu luar biasa hebat, apalagi saat ini, sudah bukan Jakarta yang kemudian menjadi sentral, tetapi juga Kalimantan melalui IKN-nya. Saya ingin Anda merefleksikan 10 tahun ke depan, di mana mungkin Anda sudah berkiprah di dalamnya. Satu pertanyaan reflektif yang saya tulis di situ. Menjadi siapakah diri Anda? Tidak perlu dijawab secara langsung, tetapi Anda sudah mulai bisa melihat, saya 10 tahun ke depan menjadi siapa? Apa yang bisa orang kenal dari saya? Apa yang ingin saya tunjukkan kepada orang untuk menunjukkan identitas dalam diri saya? Apakah saya hanya seperti ini saja? Atau sesuatu yang berbeda 10 tahun ke depan? Yang kedua,
Saya ingin mengajak Anda untuk berefleksi. Di manakah Anda berada 10 tahun ke depan? Apakah Anda hanya tetap berada di rumah Anda? Anda berada di sebuah bangunan tinggi, di mana di sana Anda adalah general manajernya. Anda berada di sebuah tempat di mana Anda betul-betul menjadi seorang yang Anda inginkan terjadi, dengan sebuah status baru, dengan sebuah jabatan baru. Saya tidak tahu Anda berada di mana, tetapi Anda bisa pikirkan 10 tahun ke depan saya ada di mana. Dan refleksi yang ketiga, apa yang Anda lakukan dalam 10 tahun ke depan? Ketika identitas itu sudah Anda miliki, ketika Anda berada di sebuah tempat di mana itu adalah impian Anda, entah itu di rumah sakit, Anda menjadi direkturnya di sana, entah Anda menjadi kepala sekolah, entah Anda menjadi TNI, Anda menjadi seorang pengusaha, Anda menjadi seorang kritikus, Anda menjadi seorang yang Anda idam-idamkan saat ini. Apa yang Anda lakukan ketika itu terjadi? Apa yang Anda perbuat? Apakah yang Anda perbuat itu adalah sesuatu yang Anda perjuangkan saat ini, yaitu nilai-nilai Kristiani yang tetap Anda tanamkan dalam diri Anda, sehingga Anda bisa mampu bekerja dengan jujur, berintegritas, bertanggung jawab, atau justru Anda terbias oleh segala godaan-godaan? Saya tidak tahu. Tetapi itu menjadi sebuah refleksi. Idealisme Anda akan menentukan apa yang harus saya lakukan. Dan nilai-nilai yang Anda tanam saat ini menjadi juga bagian dari refleksi, apakah nilai-nilai itu tetap ada di dalam diri saya ketika saya berada di tempat di mana itulah yang menjadi tujuan hidup saya. Karena Anda tahu adik-adik, saya tidak perlu menunjukkan, ada banyak kejadian-kejadian, ada banyak peristiwa, ada banyak pribadi-pribadi yang ketika dia berada di tempat di mana dia sudah mencapai tujuan, nilai-nilai yang diperjuangkan, nilai-nilai yang diajarkan oleh gereja itu menjadi bias dan hilang. Dan ini menjadi tantangan Anda. Apa yang betul-betul saya lakukan? Dan yang keempat, apa yang Anda miliki? Apa yang Anda miliki? Dan ini bukan hanya sekedar sebuah kekayaan. Saya yakin Anda semuanya menginginkan menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang dengan sukses. Mungkin Anda istilahnya bukan kaya, tetapi setiap kali Anda punya keinginan itu bisa terwujud. Keinginan yang Anda miliki bukan hanya sekedar itu, tetapi sebuah relasi. Sesuatu yang bisa membuat orang lain juga menjadi bahagia karena Anda. Itu juga bagian dari sesuatu yang Anda miliki. Dan teristimewa, sesuatu yang lebih dalam. Adik-adik, saya hanya mau mengatakan seperti ini. 10 tahun ke depan, saya yakin beberapa di antara Anda atau bahkan semuanya sudah mulai berkiprah dengan semuanya. Menjadi sebuah pertanyaan adalah, apakah Anda siap menghadapi perkembangan dunia yang begitu pesat? Apakah Anda siap menghadapi sebuah realitas bahwa di bumi Kalimantan ini ada IKN di sana? Dan pertanyaan ini tidak hanya cukup, hanya sekedar dijawab siap. Anda akan berjuang dengan penuh untuk kemudian Anda tidak hanya sekedar melihat semua perkembangan itu, tetapi Anda berada di dalamnya. Itulah inti dari sebuah kalimat yang saya katakan di akhir. Apakah Anda siap menjadi pemain bagi perkembangan dunia saat ini? Siap enggak? Saya sungguh-sungguh tidak hanya sekedar, wah
saya senang sekarang ada ibu kota negara yang sudah ada di bumi Kalimantan. Wah, perkembangannya begitu hebat. Wah, sekarang ada banyak gedung yang bertingkat dan sebagainya. Please, apakah Anda hanya menjadi penonton? Atau Anda betul-betul saya mau jadi pemain di dalamnya? Karena adik-adik, kalau tidak hati-hati, dalam arti hati-hati Anda untuk mempersiapkan diri Anda, ya. Kalau Anda tidak kemudian saat ini, bahkan mulai dari saat itu, itulah kenapa di kalimat terakhir dari video saya mau katakan, kesuksesan itu hanyalah soal waktu, tetapi waktu itu dimulai saat ini juga. Gak ada yang namanya nanti, saat ini juga. Artinya, kalau Anda mau menjadi seorang pribadi Kristiani yang tidak hanya dilabeli sebuah istilah Katolik atau saya pengikut Kristus, tetapi Anda berkontribusi di dalamnya, maka Anda harus siap membuat diri Anda menjadi pemain di dalamnya. Dan menunjukkan sebuah identitas itu, I am Catholic. Dan saya berjuang keras untuk mewujudkan nilai-nilai itu, dan saya terlibat di dalamnya. Kenapa adik-adik? Hanya pribadi yang menjadi pemainlah yang pada akhirnya bisa mengangkat sebuah piala kemenangan. Betul? Kalau hanya penonton, Anda hanya bertepuk. Hebat, wow, luar biasa. Tetapi Anda tidak pernah masuk di dalamnya. Di Jakarta ada gedung-gedung yang begitu luar biasa tinggi, hebat. Mall, mungkin sudah ratusan mall ada di sana. Tetapi Anda tahu, ada beberapa orang yang hanya sekedar melihat, wow mall baru, wow baru, tetapi dia tidak pernah masuk di dalamnya. Di Labuan Bajo tempat saya berkarya saat ini, berdiri banyak sekali hotel berbintang 5, bahkan ada yang satu malam itu harganya 100 juta. Satu malam. 100 juta. Dengan berbagai macam perkembangan yang begitu luar biasa. Tetapi, apakah warga di sana juga otomatis dia bisa menikmati? Hanya menjadi penonton. Maka bagaimana saya menjadi penonton? Bagaimana saya menjadi pemain? Saya harus menempa diri saya seoptimal mungkin. Sekarang ini, siapa yang suka sepak bola? Ada angkat tangan sepak bola. Siapa yang menonton pertandingan sepak bola? Oke ya. Siapa yang menjagokan Argentina? Spanyol? Portugal? Belanda? Perancis, Indonesia, enggak masuk ya, belum waktunya itu ya, belum waktunya. Adik-adik, saya mau katakan seperti ini. Mungkin Anda berpikir, wah hebat ya dia menjadi pemain, dia dipilih menjadi timnas, dia bisa membawa naik negaranya, dia bisa bertanding seperti itu. Tapi behind the scene, ketika mereka menjadi pemain seperti itu, untuk bisa mencapai level dipilih menjadi pemain nasional, dia harus menempa dirinya seoptimal mungkin. Dia tidak bermalas-malasan. Setiap hari dia latihan. Dia berusaha untuk bangun pagi, latihan. Mentalitasnya dibangun supaya dia tidak mudah putus asa. Dia berusaha untuk seoptimal mungkin mendengar, menangkap, melatih apa yang menjadi bagian dari pelatihan yang diberikan. Dia tingkatkan semua keterampilan-keterampilan, dan terlebih lagi adalah dia miliki itu yang namanya sikap yang tangguh. Sampai akhirnya pelatih melihat kamu layak untuk menjadi tim nasional saya. Anda nggak bisa menjadi seperti,
Oh coach, saya ingin jadi dokter. Coach, saya ingin menjadi pengusaha. Coach, saya ingin menjadi anggota DPRD. Saya menjadi gubernur dan sebagainya. Tetapi sementara itu hanya sekedar untuk melakukan aktivitas yang sederhana, bangun tidur, membersihkan tempat tidur, mengerjakan PR, mengerjakan segala sesuatu yang ditanggung jawab. Kemudian ada mengatakan, nanti saja deh, nanti saja deh, nanti saja. Anda nggak akan pernah bisa. Ketika Anda tetap berada pada posisi seperti itu, jangan pernah Anda akan menjadi seorang pemain. Karena setiap orang yang saat ini dia tidak menempa dirinya seoptimal mungkin, suatu saat dia akan dihancurkan oleh dunia. Adik-adik, dunia itu keras. Jangan pernah berpikir dunia itu lembek. Jangan kalian berpikir bahwa saya bisa menjadi seperti ini, Coach Kamil seperti ini, mungkin Romo Prilion bisa menjadi kepala paroki seperti itu. Dia tidak berjuang seoptimal mungkin, tidak. Kami bisa seperti ini karena kami berusaha untuk membuat diri kami keras dalam hal prinsip, sampai akhirnya tantangan-tantangan yang ada di hadapan saya dan mereka semuanya itu saya taklukkan. Maka ketika Anda merasa bahwa saya keras hari ini, saya yakin dunia yang Anda hadapi nanti akan Anda hadapi. Tetapi ini sebaliknya. Ketika Anda saat ini santai-santai, duduk santai, baru satu hari, aduh capek coach, panas, aduh lelah, perjalanan jauh. Dan yang muncul adalah keluhan-keluhan, aduh saya pengen tidur dan sebagainya. Anda melemahkan diri Anda tidak mampu menghadapi kerasnya dunia, maka dunia yang akan menghancurkan diri Anda. Saya ada satu, tolong slide saya. Mungkin Anda pernah melihat ini, abaikan. Tetapi kalau belum pernah, kita ngelihat satu video singkat ini.
sorry. Ini ya. Bentar. Oke. Adik-adik. Menarik ya. Kita belajar dari seekor binatang. Bagaimana bayi beruang ini berusaha untuk mengikuti induknya sampai atas. Dan kalau Anda lihat ketika sampai atas, induknya ini menanti di atas. Si anaknya ini berjuang sampai akhirnya bisa meraih. Dan ketika jatuh, menariknya beruang ini, induknya tidak ikut kemudian turun untuk mengambil. Tetapi dia tetap menunggu. Ada banyak di antara kita mungkin yang ketika kita lihat saya sudah jatuh, selalu pinginnya, kok nggak ada support sih, kok nggak ada penantian, kok nggak ada, dan macam-macam. Tetapi beruang ini, dia berusaha untuk terus. Bahkan sampai akhirnya mau meraih sedikit saja, dan kemudian dia akhirnya terjatuh lebih dalam, dia tidak putus asa. Dia bangkit lagi, dia meraih bagian yang ada di kanannya, dan kemudian tahap demi tahap dia berusaha untuk mencapai tingkat atas. Adik-adik, ini beruang. Itulah kenapa beruang itu menjadi salah satu binatang yang mungkin sangat adaptif terhadap situasi kondisi apapun, dan dia mampu untuk bertahan dalam musim apapun. Adik-adik, ini yang dinamakan ketangguhan. Dia tidak takut jatuh. Ketika jatuh, dia tidak meratapi kejatuhan itu menjadi sesuatu hal yang kemudian menghancurkan masa depannya, tetapi dia tetap berusaha untuk bangkit, bahkan sampai akhirnya mencapai apa yang diinginkan dan berusaha bertemu lagi dengan induknya. Adik-adik, kalau sebuah kalimat refleksi saya katakan kepada Anda, mungkin video ini bisa menampar diri kita, ya. Oke, slide berikutnya. Saya izin. Oke ya. Oke. Saya tidak tahu, mungkin Anda pernah berada dalam kondisi seperti ini. Siapa yang pernah gagal? Gak apa-apa. Kita mengakui hal-hal tertentu dalam hidup kita itu sesuatu yang gentle itu ya. Oke, saya tanya lagi, siapa yang pernah gagal dalam hidupnya? Oke, baik, terima kasih. Wow, suster pernah angkat tangan ya. Terima kasih. Suster Karorin pernah gagal untuk menguruskan? Oke, baik. Siapa yang pernah diejek? Gini aja nggak bisa, gini aja nggak mampu. Oke, terima kasih. Siapa yang pernah dimarahi? Oke ya, oleh siapapun ya. Terutama mungkin orang tua, dimarahi pastor paroki, dimarahi pastor yang lain. Oke, siapa yang pernah merasa saya capek? Oke, siapa yang pernah merasa saya pingin nyerah? Aduh, yes, ya. Adik-adik, kalau Anda semuanya mengalami itu semua, kabar baiknya itu berarti kalian normal. Oke ya. Setiap orang mengalami seperti itu. Itulah kenapa tadi saya selalu angkat tangan ketika saya bertanya, karena saya juga mengalami seperti itu. Saya pernah gagal, saya pernah dimarahi, saya pernah diejek, saya pernah dianggap bodoh, saya pernah dianggap gak berguna, saya pernah disingkirkan, saya pernah menyerah, saya pernah merasa capek, saya pernah berkata, Tuhan apa sih kehendakmu terhadap saya pernah merasa gak ada harapan dan sebagainya. Tetapi, adik-adik, yang membedakan diri saya dan juga saya berharap kepada Anda semuanya adalah ini. Kita pernah gagal, tetapi yang membedakan adalah apakah Anda berani untuk bangkit.
Ini yang membedakan. Ya. Kita tahu, kita gagal itu karena ini. Siapa yang pernah salah pilih? Salah pilih pasangan, salah pilih tempat. Oke. Wush. Siapa yang pernah salah pilih pasangan? Ya ampun, banyak sekali gitu ya. Siapa yang pilih salah, ya, yang pernah salah pilih teman? Ada. Situ ya. Oke. Siapa yang pernah merasa takut? Takut apa ya? Takut dimarahin. Siapa yang pernah merasa saya berada dalam kondisi saya ikut-ikutan? Oke. Yang pernah merasa kurang fokus? Pernah coach? Kapan? Hari ini. Karena sudah lelah. Gitu ya. Sudah gak fokus lagi pinginnya mandi. Nah, karena sudah lengket semua. Nah ini yang paling penting ya. Siapa yang pernah merasa malas? Oh. Siapa yang jarang mandi? Wadah ya, ada yang jarang mandi. Siapa yang satu hari mandi hanya satu kali? Siapa yang satu minggu hanya 2 kali? Ada. Oh ada. Oke, ini mungkin pertanyaan anak SD. Tapi saya mau katakan, siapa yang bangun tidur tidak pernah membersihkan tempat tidurnya? Oh, ada ya. Ya elah. Gitu ya. Waduh, sibuk. Wede. Siapa yang habis makan tidak pernah cuci piring? Ada. Itu ya, langsung diserahkan kepada mamanya ya. Tapi ini yang positif. Siapa yang habis makan selalu saya cuci piring? Oh, keren. Siapa yang langsung membersihkan tempat tidurnya? Siapa yang mencuci bajunya sendiri? Oke, wes. Itu hebat, gitu ya. Hebat gitu ya. Siapa yang pernah ini jarang sekali ini ya di luar sana, tapi siapa yang setiap hari selalu membantu orangnya untuk bersih-bersih rumah? Ya. Bersih halaman. Wow. Oke, keren ya. Baik. Adik-adik kembali lagi. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Jatuh itu manusiawi. Tetapi yang terpenting, saya mau katakan ini, yang terpenting adalah ada 2 sikap. Yang pertama, ketika jatuh, orang itu berhenti. Dan yang kedua, ketika dia jatuh, dia belajar. Ya? Dan yang menentukan masa depan, itu bukan jatuhnya, tetapi bangkitnya. Ya, saya ingin tahu Romo Prilion dalam berbagai macam Romo selama menjadi seorang imam, pernah jatuh enggak Romo? Pernah. Tetapi bagaimana Romo tetap menjadi imam sampai saat ini? Karena ketika jatuh itu dalam hal apapun ya. Mungkin ya, misalnya dulu waktu kuliah harus berjuang keras untuk mendapatkan nilai, terus dan sebagainya. Itu kan pengalaman jatuh. Memimpin sebuah paroki kadang-kadang juga gagal, tugas dan sebagainya. Itu kan pengalaman yang manusiawi. Tetapi setelah itu saya berani bangkit. Dan kalau tidak bangkit, tidak mungkin. Ya, kita semuanya dengan event yang besar 100 tahun MSF, ya, Paroki Barung Tongko ini
yang dipimpin oleh Romo Brilion sampai akhirnya bisa menyelenggarakan sebuah event yang luar biasa selama 1 tahun. Tepuk tangan dong. Wah. Keren ya. Dan tentunya ya bersama-sama dengan tim yang ada di sini, Dewan Paroki, kaum muda yang ada di sini, ibu-ibu dan sebagainya, selalu berusaha dan Anda cukup harusnya bersyukur. Anda itu dilayani oleh mereka-mereka semuanya. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, nanti istirahat, acara. Mereka tidak mudah loh mendatangkan Coach Kamil yang begitu sibuk luar biasa sampai akhirnya dia berada di tempat ini ya. Itu makanya Anda di sini itu istimewa. Anda di sini itu istimewa. Anda di sini itu betul-betul bukan hanya sekedar dimanusiawikan, tetapi betul-betul dihargai sebagai seorang pribadi. Tetapi adik-adik, mereka memiliki sebuah harapan yang besar terhadap Anda semuanya. Harapannya adalah setelah event-event ini, Anda tidak hanya sekedar mengikuti setiap acara, tetapi Anda dapat sesuatu inspirasi yang membuat diri Anda bangkit untuk menjadi seorang Katolik, tetapi terlebih lagi adalah seorang pribadi yang mampu untuk dibanggakan. Are you ready? Are you ready? Itu harapan kami semua. Dan itu yang kita inginkan bersama-sama supaya Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Adik-adik, tentang kemauan bangkit. Anda tahu siapa yang ada di dalam foto itu? Siapa? Atlet skateboard. Namanya tahu? Tidak penting. Ya. Tetapi Anda tahu siapa dia. Dan dia adalah atlet pertama yang akhirnya menjadi pemenang di kejuaraan skateboard pada saat SEA Games kemarin ya. Dan Anda tentu hanya melihat saat dia mengambil piala kemenangan. Tetapi di balik itu kita lihat apa yang terjadi. Ini yang pertama, audionya ada nggak, Dek? Oke ya, ini yang pertama. Ini baru yang kedua, nilainya 90. Oke, sebentar, nanti setelah ini saya ulangi lagi. Adik-adik, ini ada 2 tahap. Yang pertama, ya, dia gagal dan kemudian nilainya 70. Lawannya waktu itu Thailand atau mana itu, dia sudah nilainya sudah 90. Dia tidak mungkin ada harapan untuk menjadi juara 1. Tetapi di percobaan terakhir, dia mencoba terus dan gagal 2 atau 3 kali dalam video. Sampai akhirnya dia berhasil dan mendapatkan poin melebihi dari yang nilai dari pesaingnya. Dan akhirnya dia menjadi juara 1. Kita lihat, kita ulangi sekali lagi ya. Maaf. Ini yang pertama. Berhasil, nilainya 75. Dan ini baru yang terakhir. Lihat bagaimana dia jatuh terus. Dan akhirnya dia menjadi pemenangnya. Nilainya 90,23. Adik-adik, di balik sebuah kesuksesan, mungkin Anda melihat, hebat ya dia bisa menjadi orang yang terkenal, hebat ya dia bisa miliki ini, dia mendapatkan ibu dan sebagainya. Tetapi di luar itu, Anda lihat tadi, dia jatuh dan sakit loh. Ketika jatuh seperti itu, dan dia harus membawa nama negara untuk kemudian bisa memperjuangkan menjadi juara. Tetapi dia berjuang, tidak pernah menyerah. Dia coba dan akhirnya bisa berhasil.
Ya. Adik-adik, orang yang bangkit itu artinya orang yang mau mengakui. Mengakui apa? Mengakui tentang diri saya, baik itu kelemahan maupun kekuatan yang ada di dalam diri saya. Dan orang yang bangkit itu juga orang yang mencoba dan mencoba lagi. Dia tidak pernah mengatakan, saya sudah gagal, saya nggak bisa coach, saya sudah terkenal sebagai orang yang bodoh, saya sudah selalu dikatakan oleh orang tua saya, oleh guru saya itu saya nggak mampu buat apa-apa, saya nggak mungkin bisa berhasil, masa lalu keluarga saya itu nggak baik-baik saja. Anda berpikiran seperti itu dan Anda kemudian memikirkan sesuatu yang tidak mungkin untuk Anda lakukan karena Anda tidak pernah mencoba. Atau Anda sudah mencoba tetapi Anda mengatakan saya sudah mencoba tetapi gagal. Berapa kali Anda mencoba? Dan adik-adik, ini yang sering kali terjadi. Bangkit itu artinya juga saya mau untuk minta tolong. Please tolong bantu saya. Bukan berarti saya malas untuk mengerjakan sendiri, tetapi bahwa saya juga membutuhkan orang lain untuk bersama-sama dengan saya meraih apa yang saya impikan. Artinya, circle kehidupan Anda, teman-teman dalam pergaulan Anda haruslah orang-orang yang mampu menolong Anda untuk bisa mencapai apa yang Anda inginkan terjadi. Maka adik-adik, pilih teman dan sahabat yang justru membantu diri Anda untuk maju dan berkembang. Penting. Kalau Anda bersahabat dengan teman yang sukanya mainnya game terus, Anda akan jatuh di sana. Kalau Anda bersahabat dengan orang yang rajin ke gereja, ikut pertemuan, selalu berdiskusi dengan sesuatu yang memberdayakan dan sebagainya, Anda pasti juga ikut. Pergaulan saya juga harus saya dukung. Dan tentunya saya menjadi orang yang sabar. Sabar identik dengan saya tekun. Adik-adik, saya itu bukan orang yang pintar. Di tempat kami, ya, saya dulu dengan Romo Prilion itu pernah satu kelas itu ya. Ada teman kami yang kalau ujian itu belajar mungkin hanya sekilas saja. Setelah itu dia santai-santai. Nilainya bagus sekali. Dia dianugerahi kepintaran yang luar biasa. Romo Prilion pasti tahu orangnya itu siapa. Ya. Dia kalau belajar sebentar saja udah selesai. Terus menggoda kami semua. Mau belajar? Tidak, dia jalan-jalan dan sebagainya. Saya, mungkin Romo Prilion gitu ya, gak tahu karena beda itu. Saya untuk bisa belajar dan bisa menguasai harus berada di meja 4 jam minimal. 4 jam karena saya bukan orang yang pintar. Tetapi harus saya akui, saya orangnya tekun. Saya tidak pernah menyerah dan saya tidak akan mengatakan stop untuk belajar sebelum saya kuasai pelajaran itu. Saya buat target, hari ini saya mempelajari bab ini sampai bab ini dan saya harus menyelesaikan. Dan sebelum saya berhasil menyelesaikan, jam berapapun saya tidak akan pernah keluar kamar, saya harus kuasai ini. Saya bukan orang yang pintar, tetapi saya punya prinsip tekun seperti itu. Dan itulah yang membuat sampai saat ini, dalam kesulitan apapun, saya berusaha untuk saya taklukkan. Ketika saya punya keinginan, saya selalu mengatakan, saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya pasti melampaui apa yang menjadi keinginan. Tetapi saya harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Oke. Sebelum saya melanjutkan di sini, saya ingin Anda berhadapan berdua-dua. Anda berhadapan berdua-dua, berdua bukan bertiga.
berdua. Oke. Sekarang silakan, kalau belum langsung cari teman ya. Sekarang silakan Anda berdua Anda tentukan mana yang nomor 1 dan mana yang nomor 2. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Oke ya. Oke, baik. Siapa yang nomor 1? Angkat tangan. Nomor 1. Nomor 1 angkat tangan. Baik. Semua yang nomor 1 saya ganti dengan ganjil. Nomor 2 angkat tangan. Dan semua yang nomor 2 saya ganti dengan genap. Oke, baik. Sekarang yang saya sebut, ya, yang saya sebut silakan angkat tangan. Ganjil. Oke, turunkan. Genap. Turunkan. Baik, adik-adik, walaupun saat ini Anda berhadapan, dan mungkin yang di hadapan Anda adalah teman Anda, tetapi untuk sementara waktu ini, yang ada di hadapan Anda itu adalah musuh Anda. Ya, maka Anda harus bertarung untuk menaklukkan. Caranya bagaimana? Saya mohon volunteer. Gantian, siapa yang mau maju ke depan? Nah, siapa? Sini bro, ayo maju bro. Elah, maju aja masih harus berdiskusi 1 jam. Sini, satu saja siapa yang menyuruh berdua. Satu saja sama kamu. Oke, baik. Kita berdua nanti posisinya adalah seperti ini. Perhatikan. Ingat, ini harus berhadap-hadapan. Jangan sampai ada di sini, jangan di sini, atau jangan di sini. Tugas Anda hanya 2 gerakan. Ke atas dan ke depan. Oke ya. Jadi tugas Anda hanya 2, ke atas dan ke depan. Ya, baik. Perhatikan, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Saat kapan Anda di atas dan saat kapan Anda harus ke depan. Sekali lagi posisinya. Saya nanti akan menghitung. Perhatikan ya, saya nanti akan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sebelumnya saya harus tentukan. Kamu yang ganjil, saya yang genap. Ya, saya ganjil, saya genap, kamu ganjil. Saya genap. Ya, saya nanti akan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Kalau saya menghitung entah itu 2, 4, 6, 8, atau 10 berarti genap. Maka saya berusaha untuk ke depan menampar dan yang ganjil berusaha untuk menghindari ke atas. Ya, sederhana ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4. Yang ganjil berusaha menghindar dan yang genap berusaha untuk menampar. Tetapi gerakannya hanya 2, ke atas atau ke samping. Paham? Oke, baik. Coba persiapan. Oke ya, siap ya. Persiapan. Siap ada di depan, lurus tangannya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2. Masih latihan, masih latihan. Masih latihan, oke ya. Siap. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Oke, baik. Kita mulai. Kita mulai ya. Perhatikan nyawa Anda ini ada 5 kali permainan, berarti Anda akan masing-masing harus 3 kali kemenangan. Nah, adik-adik tidak ada yang draw. Jadi kalau saya mengatakan misalkan 5, yang ganjil harusnya mukul tetapi menghindar, maka dia juga kalah. Ya. Jadi kalau harusnya dia mukul tapi menghindar, berarti dia juga kalah. Termasuk dia harusnya menghindar tapi mukul, berarti dia kalah. Ya. 5 kali permainan, 3 kali kemenangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Oke, siapa yang menang? Oke, simpan ya, simpan 1 kali kemenangan. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Oke, siapa yang menang? Oke, baik. Yang ketiga. Sekarang saya akan menghitung puluhan. Ya. Jadi bisa 10, 15,